Oracle Card Indonesia. Di bacaan kali ini buat kalian semua teman-teman Taurus dimanapun kalian berada. Apa sih bacaan kita kali ini? Bacaan kita adalah tentang rahasia. Jangan rahasia besar yang selama ini dia belum sanggup untuk mengungkapkan. Apa sih ya dia bakalan buka nggak sih buat kamu teman-teman ya? Tentang apa ini? Tentang apa? Kita bakal lihat di readingan kali ini. Right, general timer reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerin ya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Oke, kita bagi dulu jadi 3, kalian boleh pilih ya sambil mendengarkan ya informasi-informasi yang berguna yang akan disampaikan berikut ini. Yang pertama adalah Nah, ya sebenarnya kalian boleh lihat di description karena semua ada di sana ya, link dari 3 channelnya Oracle Card Indonesia pasti ya itu ya. Yang paling baru, yang paling grace adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, dimana kalian bisa dengerin berulang-ulang. Sound Therapy ini yang ditujukan atau dimaksudkan buat kalian itu supaya kehidupan kalian jauh lebih baik ya. Dengan cara apa? Dengan cara hanya mendengarkan aja ya, mendengarkan berulang-ulang tentunya teman-teman ya. Dan jangan ngarep hasil yang langsung apa ya, kayak instan ya, karena tidak ada keinstanan di dunia ini, right? Seperti itu. Jadi semua butuh proses. Jadi semakin kalian rutin untuk mendengarkan, semakin konsisten kalian untuk mendengarkan, terutama ya pada saat tidak berkendara ya teman-teman ya. Jadi pas waktu di rumah atau pas lagi apa, atau pas lagi tergantung dari video apa yang kalian mau dengarkan ya. Oke teman-teman, hasilnya pasti akan sangat bermanfaat. Selamat mencoba. Right, dan buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kontak email oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Oke, 1, 2, 3. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, The Moon's Child. Tentang apa ini? Tentang intuisi ya, intuisi yang mungkin terjadi. Jadi ya kemungkinan besar belum disampaikan karena mungkin ada takut kali ya, kalau misalkan diterima dengan baik syukur gitu, kalau enggak gimana dong gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang kita kasih tahu cukup deh gitu kan, karena mungkin kita punya feeling atau firasat ya, sama seperti kayak ibu ya, ibu kadang-kadang ibu kita gitu kan, kalau misalkan kalian inget nih, nggak usah lah gitu kan, karena pasti udah kerasa duluan gitu loh teman-teman ya. Atau mungkin beberapa ibu yang punya intuisi yang sungguh sangat tajam ya, seperti itu. Dan rata-rata sih, apalagi kalau misalkan kita bilang darah dagingnya sendiri ya. Nah ini dia, orang ini punya intuisi yang sangat luar biasa gitu kan, dan mau dibilang nih sama kamu, cuman ada ketakutan bahwa nantinya bakalan jadi kayak mensugesti atau kayak gimana gitu ya, nih orang ini nih. Nah sekarang kita lihat menyangkut tentang apa sih sebenarnya ini ya. Ini tentang perasaan, tentang gini loh. Jadi kamu tuh diomongin yang enggak gitu loh teman-teman ya, di belakangnya kamu diomongin yang jelek-jelek, dan dia tuh berasa orangnya tuh siapa gitu, karena selama ini masih belum kerasa gitu kan. Kamunya juga masih berpikir yang positive thinking aja gitu loh sama orang ini, dan sebenarnya dia tuh udah ngerti bahwa orang ini yang menyebarkan gosip-gosip yang tentang kamu, hal-hal yang gak baik tentang kamu gitu. Cuman mau bilang sama kamu ini butuh waktu. Nah, lagi ngeliat keadaan dan situasi ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hubungan kamu ya dengan orang ini nih apa sih? Sebenarnya orang ini yang disalahkan ya, yang kamu salahkan, atau mungkin yang disalahkan sana sini ya, kayak victim gitu, korban ya teman-teman, gara-gara si ini yang bicara gitu loh ya. Jadi dia tuh hanya kena kayak getahnya doang untuk sesuatu hal yang dia nggak lakukan ya. Jadi hubungannya sama dia ya, dia yang difitnah ya, berarti yang dia dikorbankan sebagai orang yang provokatornya gitu, padahal bukan dia gitu, padahal orang lain teman-teman ya, seperti itu. Ini hubungan kamu dengan dia. Nah sekarang kita lihat kalian udah lama kenal apa belum? Lumayan ya, kalau misalkan dibilang udah lama kenal sudah lumayan. Dan
Ya hubungannya kaku sih ya, agak kaku secara struktural, bisa jadi mungkin keluarga atau mungkin orang yang punya otoritas yang jauh lebih tinggi ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat um, ciri-cirinya, dia orangnya mandiri banget ya, orangnya mandiri, terus abis gitu juga tipikal orang yang nggak suka buru-buru ya, atau apa sih, kayak gerusa-gerusu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sesuatu hal dia bakalan pikirin baik-baik, kalau misalkan aku ngomong kayak gini nanti hasilnya kayak apa ya, nanti kalau misalkan seperti ini kayak seperti apa ya. Jadi matang banget, orangnya penuh dengan pertimbangan. Itu sebabnya mungkin mau bicara sama kamu aja nunggu waktu yang tepat, nunggu perkembangan yang kamu sama dia tuh kayak gimana, nunggu masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa ya. Jadi kalau dibilang orang yang mandiri, kuat ya, dia tahu banget dia mau ngapain gitu loh teman-teman ya. Ini orangnya seperti ini, introvert ya, cukup tertutup orangnya, tapi loyal dan setia. Jadi kalau misalkan dia udah berteman sama seseorang, dia bakalan setia, dia nggak akan mengkhianati temennya itu. Atau kalaupun berpasangan, dia bakalan setia banget lah orangnya ya, seperti ini, sayang sama orang yang dia sayang. Dan orangnya tuh baik teman-teman ya, artinya giving tuh tanpa harus kayak pamrih gitu. Jadi kalau udah memberi ya udah memberi, dia nggak yang namanya akan hitung-hitungan berapa gitu tuh, nggak teman-teman ya, seperti itu. Oke. Right, sekarang kita bakal lihat apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Santai dan tenang aja gitu. Lihat waktunya. Dengan seperti itu kamu bakalan tahu teman-teman, teman yang seperti apa ya, orang yang kayak gimana gitu. Jadi dengan ketenangan, dengan yang kayaknya baik-baik aja gitu ya, slow but sure pasti akan kelihatan orang yang baiknya yang kayak apa, orang yang kayak yang sepertinya baik itu seperti apa ya. Oke teman-teman, ini adalah yang pertama ya. Sekarang kita bakalan lihat yang kedua. Yang kedua, rahasia apa sih ya yang dia bakalan buka ya. Ini adalah tentang masa lalunya, tentang trauma-trauma yang pernah terjadi dalam hidupnya ya, kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang buruk lah ibaratnya kayak begitu teman-teman, yang dia alami ya dalam hidup ya. Kemungkinan besar hal ini sampai yang sekarang aja masih belum bisa teratasi dengan baik ya, seperti itu. Tentang seseorang yang berhubungan dengan dia yang apa ya, awalnya itu menginspirasi dia tapi pada akhirnya kayak mengecewakan, yang pada akhirnya jadi pandangan-pandangan yang tadinya wow banget ngelihat seseorang langsung runtuh, hancur, berantakan, lulu lantak gitu ya, gara-gara ini dia gitu, hal yang diperbuat orang ini ya, seperti itu. Kita lihat hubungannya apa sih sama kamu. Hubungannya sama kamu adalah kalau dibilang baru kenal sih teman-teman ya, baru kenal, tapi somehow dia tuh kayak merasa nyaman aja sama kamu ya. Nah kalau kita lihat di sini sepertinya kenalnya baru kok, nggak terlalu lama ya, masih belum terlalu lama kenalnya. Terus habis gitu dibilang ciri-cirinya orang yang cukup mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya dia. Jadi kayak dulunya A sekarang jadi B gitu ya, dan perubahan fisiknya juga jauh banget teman-teman. Berubahnya banyak sekali ya. Ini orang yang pengalamannya cukup luar biasa, termasuk dengan traumanya, termasuk apa yang dia alami juga luar biasa ya. Jadi kehidupannya dia tuh kayak nggak mudah, nggak gampang juga ya, tapi dia bisa yang namanya bertransformasi gitu ya dengan hal-hal tersebut. Nah bagus sih ya, perubahan pengalamannya cukup banyak. Introvert orangnya, cukup introvert, cukup tertutup, dan kalau dibilang sebenarnya orang ini cukup sangat logis ya. Jadi saking logisnya kemungkinan besar keajaiban-keajaiban atau hal-hal mudah itu jadi kayak banyak pertanyaan gitu loh buat dia teman-teman ya. Agak susah percaya kalau untuk hal-hal yang sifatnya ajaib gitu-gitu tuh agak-agak susah percaya dia. Ya, seperti ini. Lalu tipikal orang yang berani ya. Kalau dibilang berani, terus orang yang sangat berani untuk mengambil resiko ya. Mungkin itu sebabnya transformasi hidupnya dia luar biasa. Jadi kayak naik turunnya itu benar-benar heboh gitu ya. Gak yang pelan-pelan tapi langsung sat-sat ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Oke, logis sih teman-teman ya. Apapun yang terjadi ya, seseorang itu punya yang namanya ceritanya masing-masing. Kamu boleh banget yang namanya
percaya gitu kan ya sama ceritanya seseorang, tapi jangan langsung asal gitu loh teman-teman ya. Jadi ya oke, kamu percaya sama aku juga akan ibaratnya menjaga kepercayaannya kamu ya, tetapi untuk apa dan bagaimana jangan terlalu terburu-buru ya, pertimbangkan dulu matang-matang, karena cerita seseorang itu adalah dari versinya dia, cerita seseorang adalah dari sudut pandangnya dia ya. Yang sebenarnya terjadi apakah seperti itu belum tentu, karena apa? Karena orang yang berhubungan dengan dia kemungkinan besar juga punya cerita-cerita yang lainnya yang kita gak tahu, karena melihat dari sudut pandangnya juga berbeda, right? Oke ya teman-teman, ini yang kedua. Terus habis gitu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga tentang apa ini ya? Kalau misalkan dibilang rahasia yang akan dia buka adalah tentang pimpinan atau sosok figur otoritas yang ada di dalam hidupnya dia, dalam artian pemimpin atau apa sih, kayak bosnya atau siapalah gitu ya. Rahasia-rahasia tentang dia gitu ya, seperti itu. Apa bahwa selama ini dia dilindungi, bahwa selama ini dia dijaga banget, bahwa selama ini ada banyak sekali kemudahan yang diberikan sama dia gitu ya, bahwa mungkin ada hubungan ya dengan orang yang secara otoritas ada di atasnya dia gitu loh teman-teman ya, seperti itu. berat ya. Nah, hubungan kamu dengan dia apa sih? Nah ya, ini dia nih teman-teman, hubungan kamu agak kurang baik sih ya, agak kurang baik tadinya, karena di depannya kamu dia bisa baik banget, tapi di belakangnya kamu dia bisa banget yang namanya melakukan fitnah-fitnah atau melakukan hal-hal yang kurang baik gitu loh di belakangnya kamu ya, seperti itu. Nah kita lihat, kalian udah lama kenal apa belum? Lumayan ya, dan figur ini adalah figur yang benar-benar kadang-kadang bikin emosi ya, yang meledak-ledak, karena sebentar bisa, jadi ngomongnya tuh di depan sama di belakang tuh benar-benar berbeda banget. It's really kayak manipulatif banget orangnya ya, seperti itu. Oke, kita kalian pasti udah ngerti banget, kartu ini adalah kartu yang paling dark di deck ini teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan dibilang bener-bener dark banget kehidupannya dia, bener-bener banget gitu ya, segala sesuatu hal dia pernah coba dalam hidupnya dia ya. Jadi no wonder kalau misalkan kita bicara mengenai pimpinan dia atau bosnya dia yang punya apa sih namanya affair ya, mungkin aja begitu, atau mungkin dia yang GR gitu, padahal mungkin maksudnya baik tapi diterimanya kurang baik ya, karena memang orangnya kayak begitu teman-teman ya, orangnya tuh bisa berbeda gitu loh. Jadi apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan tuh bisa beda banget ya, seperti ini. Nah ya gitu, orangnya cukup apa ya, kalau dibilang berani sih berani ya teman-teman ya, cuman ya itu dia tadi, kadang-kadang agak-agak sedikit ngawur gitu ya, traumanya cukup banyak. Itu sebabnya mungkin beberapa hal yang dia lakukan yang beyond imagination ya kita gitu kan, yang ngawur banget ya, karena memang dia punya kepahitan yang bukannya disembuhkan gitu kan, tapi dia malah kayak keras kepala ya, semakin sakit semakin gak karuan apa yang dilakukan sama dia, seperti itu. Nah kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, slow but sure ya, tapi sabar teman-teman ya, sabar. Kasih jarak yang tepat ya, kasih jarak yang tepat, tidak yang namanya ikut-ikutan sama dia juga teman-teman, karena kalian itu sebenarnya punya dunia yang berbeda banget ya. Kalau misalkan dibilang dia tuh dunia yang gelap banget gitu kan ya, sedangkan kamu tuh orangnya tuh nggak pernah macem-macem gitu. Jadi kalau misalkan ada apa diceritain iya gitu, ada apa diceritain iya gitu, jauh banget lah sama kehidupannya dia yang ibaratnya tuh udah pernah nyoba apa aja ya. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita 1, 2, dan 3 ya buat kalian semua teman-teman Taurus ya, dimanapun kalian berada. Semoga bacaan ini bisa jadi sarana refleksi ya, atau bisa jadi sarana ya buat reminder kita kalau misalkan kita mau agak-agak sedikit belok gitu ya, biar diingetin nih, saling mengingatkan kita. Alright, subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia buat kalian semua yang ingin perubahan yang jauh lebih baik pastinya ya. Kita jumpa lagi di next Timeless General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini, ayo ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.